Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada bagian video yang kedua, dalam pertemuan bahasan terkait dengan izin lingkungan, kita akan membahas terkait dengan AMDAL, UKL, UPL, dan satu lagi adalah SPPL. Apa saja yang perlu kita bahas? Yang pertama adalah setiap rencana, usaha, dan atau kegiatan harus memiliki kegiatan yang nanti hubungannya dengan penyusunan AMDAL. Penyusunan AMDAL UKL UPL ini diawali dengan kegiatan penapisan. Penapisan ini seperti screening mana yang masuk kategori AMDAL, mana yang masuk kategori UKL UPL. Atau masuk kategori yang ketiga adalah SPPL. Kemudian kita perlu tahu juga apakah dasar hukumnya. Jadi dalam bagian ini mudah-mudahan teman-teman sudah mulai memahami bahwa AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL memiliki kedudukan yang sama. Tinggal nanti memilih yang mana masuk dan wajib harus AMDAL, atau UKL, UPL, atau SPPL. Ketiganya untuk kegiatan yang belum berjalan. Jadi kegiatan masih dalam tahap perencanaan. Nah, bagaimana kalau kegiatannya itu ternyata sudah berjalan dan di awal tidak menaati izin, pada saat akan mengurus sesuatu terganjal, kemudian ingin mengurus izin lingkungan. Izin lingkungan tersebut dapat diperoleh dengan mekanisme penyusunan dokumen DELH, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dan atau DPLH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Ini untuk mengganti peran dari AMDAL dan UKL-UPL. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan usaha dan atau kegiatannya? Karena pada saat membahas mana yang wajib AMDAL, mana yang wajib UKL-UPL, selalu muncul ada istilah usaha dan atau kegiatan. Segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan, kondisi lingkungan di lokasi tersebut, serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Itu dimaksud dengan usaha. Berarti dari kegiatan ini, dari pengertian ini bisa disampaikan bahwa hampir semua kegiatan ya, hampir semua usaha memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Berarti sebenarnya semuanya harus melewati proses pengelolaan lingkungan hidup. Nah, bagaimana dasar hukumnya? AMDAL, UKL, UPL ini menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH yang mulai berlaku 5 Oktober tahun 2009. Disebutkan di sana bahwa Pasal 22, setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting, ingat, berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Yang kedua adalah Pasal 23, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha, kan perlu dibahas nih. Mana jenis usaha yang berdampak penting? Berarti ada peraturan selanjutnya, Permen, Peraturan Menteri, yang nanti akan membahas tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi oleh AMDAL. Nah, setiap usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, dia akan wajib UKL-UPL. Wajib UKL-UPL. Maka, yang menjadi penarik adalah setiap usaha yang sudah masuk dalam kriteria AMDAL berarti tidak masuk lagi dalam kriteria UKL-UPL. Berarti tugasnya pemerintah daerah
gubernur, bupati, atau wali kota menetapkan jenis kegiatan atau usaha apa saja yang wajib masuk UKL-UPL. Karena masih ada level ketiga, kalau dia tidak wajib AMDAL, dia wajib UKL-UPL. Kalau tidak wajib UKL-UPL, berarti level ketiga adalah dia harus membuat SPKPPLH. Surat pernyataan kesanggupan melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi levelnya ada 3 ya. Ada AMDAL, ada UKL-UPL, dan ada SPKPPLH. Atau biasa disingkat sebagai SPPL. Nah, AMDAL ini apa sebenarnya? AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak penting suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan, belum berjalan berarti ya, masih direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Jadi pada saat merencanakan kegiatan, membuat dokumen AMDAL, bisa saja kegiatan tersebut tidak diberikan izin karena dianggap tidak layak dari segi lingkungan. Kemudian yang kedua adalah UKL-UPL. Apa itu yang dimaksud dengan UKL-UPL? Berdasarkan beberapa regulasi, adalah pengelolaan dan pemantauan, seperti singkatannya ya, terhadap lingkungan hidup yang dilakukan pada usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting. Jadi kalau AMDAL berdampak penting terhadap lingkungan hidup, kalau UKL-UPL tidak berdampak penting, namun tetap diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Sama seperti AMDAL, berarti UKL-UPL bisa juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut layak atau tidak layak terhadap lingkungan hidup. Manfaatnya apa? AMDAL dan UKL-UPL adalah supaya dampak positif dan negatif dari rencana kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat diketahui sebelum kegiatan itu dimulai, agar dapat dikelola dan juga dipantau. Untuk apa? Untuk melakukan pengelolaan dampak. Sudah dihitung pada saat pembangunan konstruksi gedung tersebut akan memunculkan getaran sekian desibel. Sekian ukuran getaran, sekian ukuran kebisingan, dan seterusnya. Sehingga apa? Dampak positif perlu dikelola agar semakin besar, misalnya peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan pembukaan usaha masyarakat, sedangkan dampak-dampak negatif agar dapat dikelola untuk dicegah atau diminimalisasi. Dicegah agar ukurannya tidak terlalu besar dan diminimalisasi. Tidak bisa dihilangkan karena memang kegiatannya akan dilakukan. Nah, bagaimana pendekatan-pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan? Tentunya melalui berbagai macam pendekatan. Ada pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi budaya, dan pendekatan institusi. Jadi, dalam bagian ini akan membahas berbagai macam pendekatan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Agar apa? Agar dampak yang dihasilkan tidak terlalu besar atau bahkan dapat dicegah dengan berbagai macam pendekatan yang dilakukan. Bagaimana menentukan perbedaan kualitas lingkungan hidup? Pada saat kegiatan tersebut belum berjalan, ya, kualitas lingkungan hidup awal atau disebut sebagai rona lingkungan awal, RLA. Bagaimana ya? Kondisi tersebut di lahan tersebut masih semak belukar, masih banyak pepohonan. Artinya air hujan begitu jatuh ke permukaan tanah tersebut dapat menyerap dengan baik. Kemudian pada saat dilakukan aktivitas konstruksi misalnya, aktivitas mulai pembersihan lahan, pembuatan pondasi, pembuatan basement, ya, kemudian pembangunan base camp, dan seterusnya. Sampai aktivitas konstruksi itu selesai, kemudian operasional. Nah, harus dihitung berapa besaran dampaknya. Jumlah tenaga konstruksi berapa, alat material yang digunakan apa saja,
Berarti AMDAL ini sangat membutuhkan teman-teman semuanya. Membutuhkan teman-teman dari teknik sipil untuk bisa menghitung jika pekerjaannya berhubungan dengan konstruksi. Perbedaan antara rona lingkungan awal dengan pada saat kegiatan itu berlangsung disebut sebagai besaran dampak. Selisih kualitas lingkungan. Apakah menurun? Apakah naik trennya? Tapi semuanya dilakukan sebelum kegiatan itu dilakukan. Ingat, semuanya dihitung sebelum kegiatan itu dilakukan. Ini masih tahap perencanaan. Berarti AMDAL adalah bagaimana ilmu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Ini PR kita bersama. Nah, amanah dari Undang-Undang 32 tahun 2009, pengaturan jenis usaha atau kegiatan AMDAL wajib, ini sudah kita bahas tadi ya, setiap usaha kegiatan ada 9 kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan, kemudian ada 7 kriteria dampak penting dan wajib dimiliki dengan AMDAL. Nah, konsep AMDAL adalah dampak penting ya. Jadi di dalam AMDAL akan ada beberapa dokumen. Dokumen yang pertama disebut dengan kerangka acuan. Ibarat penelitian, kerangka acuan ini adalah proposalnya. Sedangkan ANDAL, analisis dampak lingkungan, di dalam AMDAL ya. Perlu diingat perbedaan huruf N dan M. Ada AMDAL dan ada ANDAL. ANDAL. Dan dokumen yang terakhir adalah RKL RPL, Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Jadi, saya ulang, di dalam dokumen AMDAL ada 3 dokumen lainnya. Yang pertama adalah kerangka acuan, yang kedua adalah ANDAL, yang ketiga adalah RKL RPL. Nah, bahasan tentang ANDAL itu apa? ANDAL akan berbicara tentang berbagai macam dampak penting hipotetik. Kemudian rona lingkungan hidup awal dan berbagai macam perkiraan ilmiah dan evaluasi yang dilakukan secara holistik, secara menyeluruh terhadap kegiatan yang dilakukan. Sehingga memunculkan batas wilayah-wilayah studi dan batas wilayah waktu kajian. Batas waktu kajian. Nah, sedangkan pada dokumen yang terakhir adalah dokumen tindak lanjut. Adalah dokumen RKL RPL. Berisi berbagai macam rencana terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di setiap kegiatannya. Jalan nanti dilalui oleh kendaraan pengangkut alat dan material. Berarti akan ada pengolahan untuk melakukan penyiraman tanaman. Penyiraman jalan yang dilalui. Itu bagian dari pengolahan. Bagaimana memantaunya? Truknya lewatnya berapa kali dan seterusnya. Ya. Kemudian adalah pengaturan jenis-jenis usaha ini ya. Ini tidak wajib AMDAL berarti wajib UKL UPL, kemudian tidak termasuk UKL UPL berarti wajib SPPL seperti tadi ya, agar teman-teman tidak bingung. Jadi perlu diulang kembali. Kalau urutannya ya, urutan penyusunan AMDAL sampai di akhir karena dia butuh waktu yang panjang. Jadi diawali dengan penyusunan kerangka acuan seperti pada poin nomor 2. Kemudian penilaian kerangka acuan. Kemudian proses selanjutnya adalah jadi yang kedua adalah penyusunan kerangka acuan, kemudian pengajuan penilaian. Ini proses penilaian kerangka acuan. Saya mencoba menjelaskan bagian-bagian yang kira-kira penting. Setelah kerangka acuan disetujui lewat sidang kerangka acuan, kemudian disusunlah ANDAL dan RKL RPL. Proses tersebut berjalan, kemudian dinilailah ANDAL dan RKL RPL, baru kemudian masuk dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan akhirnya akan mendapatkan izin lingkungan. Proses panjang ini dilakukan butuh waktu, bahkan hingga waktu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun untuk menyelesaikan proses AMDAL.
Jadi ini mudah-mudahan menjadi materi yang menarik buat teman-teman semuanya, membuka wawasan teman-teman bahwa proses yang dijalani cukup panjang untuk menjamin dalam rangka untuk menjamin kebutuhan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.